قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, mereka melakukan salat istisqa. Ya. Setelah itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rabb, dahulu ketika kami mengalami kesulitan maka kami bertawasul dengan nabimu." Ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kami bertawasul dengan doa atau bertawasul dengan pamannya nabimu. Itu kan doanya Al-Abbas radhiyallahu anhu. Padahal para sahabat yang waktu itu masih banyak itu berada di Madinah. Kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Tetapi mereka semua ya hanya meminta doa dari Al-Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Tidak datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah wafat tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada orang yang masih hidup. Ya. Jadi, bertawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Ya, maka berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah itu. Ya. Sebutkan nama Allah, Ya Rahman Ya Rahim irhamni, Ya Azizu Ya Ghaffar ighfirli, Ya Razzaq urzuqni. Ya. Ya. Minta rizki, Ya Razzaq urzuqni. Ya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dicontohkan oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, bukan dengan menyebut satu nama Allah dan itu terus yang disebutkan. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, terus itu yang disebutkan. Nah, ini menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau menyebutkan nama tertentu, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Ya. Tiba-tiba di belakang antum ada namanya Wahhab, kenapa kok panggil saya? Ya. Nah. Ini bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan ya nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang kita inginkan. Ya. Kita menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman Ya Rahim irhamni. Ya. Berikanlah kasih sayangmu kepadaku. Kita menginginkan rezeki, ya Razzaq, ya urzuqni. Kita menginginkan dibukakan ya jalan-jalan kita, persoalan-persoalan kita, ya. Ya Fattah iftahli. Ya. Ini yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan setiap ibadah yang kita kerjakan, yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka ini akan mengundang masalah. Ya, akan mengundang masalah. Dan ini sudah banyak terjadi. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawassul tidak mutlak, ya, bertawassul tidak mutlak diharamkan dan tidak juga sembarangan melakukan tawassul. Ya. Orang-orang musyrikun dahulu mereka membuat patung-patung tersebut, ya. Dalam pengakuan mereka bukan disembah, tetapi dijadikan sebagai perantara. Ya, mereka bertawassul dengan patung-patung itu. Ya. Ya, karena mereka menganggap bahwa itu adalah gambaran daripada Tuhan yang gaib. Ya. Ini adalah kebatilan. Ya. Dan anggapan seperti ini, sebagaimana yang kita katakan tadi, masih ada. Ya, masih ada di kalangan kaum muslimin. Ya. Ya, bahkan yang parahnya ya menganalogikan Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Kita tidak bisa langsung pergi menghadap ke presiden. Ya, harus melalui ajudannya.
Jangankan presiden, bupati. Mau ketemu dengan bupati tidak bisa kita langsung datang petantang petenteng mau ketemu, ya. Ketemu dengan penjaga, ya, di depan kantor, saya mau ketemu dengan Pak Bupati. Sudah ada janjian? Belum. Oh, tidak boleh. Jadi harus pakai, ya, pakai wasilah, pakai perantara dulu supaya langsung lewat tol. Maka begitu juga kalau kita mau meminta kepada Allah, ya gunakan wasilah itu. Itu analoginya. Dan ini adalah analogi yang batil. Ya, perumpamaan yang batil. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Ya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya kita. Ya. Dia mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang terbesit di dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semua anggapan-anggapan orang-orang musyrikun tentang berhala-berhala yang mereka buat dan mereka sembah itu adalah sembahan-sembahan yang batil, dan semuanya ya diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala sebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Maka apakah patut ya kamu hai orang-orang musyrik ya menganggap Lata dan Uzza dan Manat ya yang tiga yang paling paling besar ya sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya mereka menganggap demikian. Nah itu tidak pantas. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan jawaban. Tapi pertanyaan ini menggerakkan akal mereka. Berpikir dong, ya kalau kasarnya seperti ini. Coba pikir dong. Ya, pantas enggak itu dijadikan sebagai atau dianggap sebagai anak perempuannya Tuhan? Ya. Ya. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya watlu alaihim naba Ibrahim id qala li abihi wa qaumi ma ta'budun qalu na'budu asnama fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Nah ini hampir mirip dengan perkataan sebagian orang di zaman kita sekarang ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan ini. Ya. Bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ya. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Ya. Mereka kemudian menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Berkata Ibrahim, "Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya?" Ya. Apakah mereka itu bisa menjawab doa-doa kalian? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu dan memberi mudarat? Ya. Dan mereka orang-orang musyrikun tahu tidak bisa berbuat apa-apa. Patung-patung itu tidak bisa memberikan manfaat. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Apa jawaban mereka? Ya. Bukan karena itu, ya, bukan karena patung-patung ini tidak bisa memberikan, ya tidak bisa menjawab doa-doa, bukan karena patung ini tidak bisa memberikan manfaat, ya. Tapi sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Nah, ini saat sekarang ini, ketika kita sampaikan ini, kenapa melakukan seperti ini? Ini bermanfaat atau tidak? Memberikan mudarat atau tidak? Jawabannya, sudah diam saja. Orang tua dulu ada backing begini. Jadi jangan membantah, backing saja. Masya Allah. Ini persoalan agama. Ya. Dan perkara seperti ini, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selalu terulang. Persoalan-persoalan seperti ini selalu terulang. Kasusnya sama, tapi pelakunya saja yang berbeda. Ya, perbuatan-perbuatan kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang ini itu sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Hanya pelakunya saja yang berbeda. Ya. Dan ini berkali-kali kita sebutkan, menunjukkan juga bahwa pelajaran tauhid, ya, mengkaji tauhid, ya, mengulang-ulang persoalan yang berkaitan dengan masalah tauhid,
bahaya kesyirikan, itu adalah ya pelajaran yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, tidak boleh kita sepelekan. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada yang orang-orang yang menyembah matahari, ya, menyembah bulan, menyembah bintang, ya, dan sebagainya. Bahkan ada yang menyembah tikus, ya, menyembah sapi, ya. Allahul musta'an. Ya. Ini mereka tidak lagi menggunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ya. Ada juga yang menyembah malaikat, yang mereka anggap bahwa malaikat itu adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Ya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak sementara dia tidak beristri? Ya. Dan di dalam surah Al-Ikhlas, ya, dalam surah Al-Ikhlas itu sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan lam yalid wa lam yulad. Ya. Bahwa dia Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun, ya, tidak ada satu pun yang setara dengan dia. Ya. Dan ini ya surah Al-Ikhlas ini ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas seolah-olah dia telah membaca sepertiga daripada Al-Qur'an. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Apa maksudnya? Ya, seperti dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Ya, sepertiga daripada Al-Quran itu berisi tentang tauhid. Ya. Dan surah Al-Ikhlas itu isinya, ya, dari awal sampai akhirnya itu adalah tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Ya. Katakan wahai dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha esa. Allahus samad. Allah itu tempat kita bersandar, tempat kita bergantung. Ya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak setara, tidak sebanding dengan apapun. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pasal yang ketiga, yaitu alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah kita sebutkan bahwa makna daripada Rabb, ya, makna daripada Rabb itu adalah ya pencipta, pengatur, ya, pemilik. Ya. Makna daripada Rabb ya pencipta, ya, pengatur dan pemilik. Ya. Nah, ini memberikan konsekuensi bahwasanya ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur apa yang dia ciptakan, dan dia adalah pemilik dari semua yang dia ciptakan itu, maka tentu seluruhnya itu akan patuh, akan tunduk kepadanya. Ya. Seluruh makhluk ciptaannya itu akan patuh, akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, planet, bintang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, serta seluruhnya patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kepatuhan ini, ya, kepatuhan pada aturan Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan yang tidak bisa atau tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan kecuali dia patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana langit dan bumi, ya, dia berputar, matahari, ya,
bulan, ya, siang dan malam, ya. Kemudian kejadian alam semesta, ya. Itu semua terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ya menginginkan sesuatu, ya, hanya dengan mengucapkan kun, ya, fayakun, jadi maka jadilah, ya. Dan itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Adapun manusia, ya, tidak bisa dia kemudian mengatakan kun fayakun, ya. Ya. Mau berobat, ya, ada mantra-mantra yang dibaca, ada kalimat-kalimat yang dibaca, terakhir kemudian dia katakan kun fayakun, ya. Ya. Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dia saja yang berhak untuk, ya, untuk mengatakan demikian, dan itu terjadi, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha, ya. Padahal hanya kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, ya, baik dengan suka maupun terpaksa, ya. Ya, seluruh yang ada di langit dan di bumi, ya, pasrah kepada Allah, patuh kepada Allah secara sukarela ataupun terpaksa, ya. Kalau kita melakukan amal-amal soleh, ya, itu sukarela atau terpaksa? Dengan sukarela atau terpaksa? Kita melakukan amal soleh dengan sukarela. Kalau antum jatuh di motor dengan sukarela atau terpaksa? Hah? Terpaksa dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah atur, dia nanti jatuh ini, ya, sudah tertulis, tidak bisa dihindari, ya. Jadi berkaitan juga dengan masalah takdir, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lain Allah katakan ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun, ya, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya, ya, semua tunduk kepadanya, ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun, ya. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri, ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita tahu bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi itu patuh, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harganya kepatuhan kita dibandingkan dengan kepatuhan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menganggap kita adalah orang yang paling patuh kepada Allah, masih ada yang lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Kita masih berbuat maksiat, sedangkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat maksiat. Ya. Maka jangan pernah, ikhwas kalian, jangan pernah kita merasa bangga dengan ketaatan kita. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, malaikat-malaikat ya tidak menyombongkan diri. Ya, malaikat-malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyombongkan diri. Ya. Sedangkan di antara manusia, ya, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian dia menyombongkan diri, waliyadzubillah. Ya. Akhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajar wad dawabu wa katsirun minan nas. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit
di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Ya, sebagian besar daripada manusia. Ya. Semuanya ya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah masuk Isya? Baik. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan insyaallah ba'da salat Isya. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit apa yang jadi bahasan kita pada malam hari ini. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada di langit dan di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'a wa qarha wa dhilaluhum bil guduwi wal asal. Hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala katakan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, ya, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ya, langit yang 7 dan segala sesuatu yang ada di dalam bumi bertasbih kepada Allah, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu sekalian tidak mengetahui tasbih mereka, tidak mengerti tasbih mereka. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan seluruhnya itu patuh tunduk kepada Allah, senang ataupun terpaksa. Ya. Dengan pilihan sendiri ya ataupun terpaksa, semuanya patuh kepada Allah. Dan seluruh yang ada di atas muka bumi ini bertasbih. Jangan kita anggap bahwa pohon-pohon yang ya kita bersandar, kita berteduh ya di bawahnya dia tidak bertasbih, dia bertasbih. Ya. Jangan kita anggap ini benda-benda seperti ini tidak bertasbih. Ya. Karena di dalam ayat ini Allah jelas katakan yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Ya. Wa im min syai'in. Ya, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ya. Tidak ada satupun melainkan bertasbih kepada Allah. Ya. Maka tidak ada, sebenarnya tidak ada yang namanya benda mati. Semuanya hidup. Batu yang kita lihat itu, ya, tidak bergerak, hanya di tempat, itu bukan benda mati. Kalau dalam bahasa Arab disebut jamadat, ya, disebut dengan al-jamadat. Al-jamadat ini benda-benda padat. Ya. Tidak ada istilahnya benda mati dalam ya kamus atau kata bahasa Arab. Ini disebut dengan jamadat. Ya. Dan melalui ayat ini ya kita yakini bahwa semua yang ada di sekitar kita itu hidup, bertasbih kepada Allah. Ada satu hewan yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah hewan yang paling banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang tabib, ya, seorang
ahli pengobatan yang datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk menjadikan dia sebagai obat. Tapi Nabi SAW katakan, "La, jangan, karena dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, ya, dari hewan-hewan yang paling banyak bertasbih kepada Allah." Hewan apa itu? Hah? Hewan apa? Katak, kodok, tumbihe, tambalakada. Ya. Nah, hewan yang paling banyak bertasbih dilarang oleh Nabi SAW untuk dibunuh, untuk dijadikan obat, tidak boleh. Ya. Bagaimana tasbihnya kita tidak tahu. Para ulama katakan ya boleh jadi suaranya yang kita dengar itu dengan berbagai macam bunyinya, berbagai macam iramanya, apalagi kalau baru turun hujan, ya, rame. Ya. Boleh jadi itu adalah bentuk tasbihnya. Ya. Burung-burung yang kita dengar dia berkicau, ya, ayam yang berkokok, boleh jadi itu adalah bentuk tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau semuanya yang ada di langit dan di bumi ini memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang kita banggakan dari bertasbihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah kita menyangka bahwa kita manusia saja yang beribadah, yang bertasbih, yang patuh, yang tunduk kepada Allah? Tidak. Tapi makhluk-makhluk yang lain pun itu tunduk, patuh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak ada peluang bagi kita untuk merasa bangga bahwa kita telah bertasbih, kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum seberapa dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kita lakukan dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di sini pula ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seluruh makhluk itu patuh tunduk kepada Allah, ya, maka dia Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk menundukkan makhluk-makhluk itu kepada makhluk yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menundukkan makhluk-makhluk yang lain kepada makhluk yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan ya hewan, ya, menciptakan ya fasilitas-fasilitas yang ada di atas muka bumi ini, ya. Itu untuk manusia. Ya, untuk manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba dia patuh, dia tunduk kepada Allah, dia bertakwa, ya, dia selalu menghindari, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan makhluk yang lain, ya, tunduk, takut kepada orang itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dikisahkan, ya, beliau kalau masuk atau berjalan di satu lorong, syaitan tidak akan lewat, tidak akan berani lewat di situ. Ya, karena dia tercium ada baunya Umar yang baru lewat. Ya. Dan ada kisah, ya, dari kalangan para salafus saleh dahulu ketika terjadi satu peperangan. Dan peperangan di zaman dulu kalau sudah malam sudah berhenti, ya. Sementara di ujung peperangan kemenangan sudah, ya, hampir diraih oleh kaum muslimin. Matahari sudah mau terbenam. Maka sang komandan beliau kemudian mengatakan, "Ya Syams, ya wahai matahari, jangan dulu tenggelam, jangan dulu terbenam, sampai kemudian kemenangan ya bisa kita raih." Dan itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengirim surat ke siapa? Hah? Ke Sungai Nil. Sungai Nil yang sudah hampir, yang ya tidak mengalir. Dikirim surat, "Anda adalah hamba Allah, ciptaan Allah, aku adalah ciptaan Allah, ya. Maka aku meminta kepada Rabb yang menciptakanmu untuk engkau berjalan, mengalir dan mengalir." Ya. Jadi kalau semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menundukkan makhluk-makhluk itu kepada makhluk yang
yang lainnya. Syaratnya apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita mendapati ya tidak sedikit dari kalangan manusia, ya tidak sedikit dari kalangan manusia yang melakukan amalan-amalan tertentu dengan tujuan supaya kalau dia berbicara maka orang langsung patuh, orang langsung tunduk kepadanya, orang segan kepadanya, ya, dengan melakukan amalan-amalan tertentu. Ya diantaranya ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya beribu-ribu kali diucapkan dalam sehari. Tujuannya apa? Supaya kalau saya berbicara, ya, orang langsung diam semuanya. Kalau saya suruh tidak ada yang membantah. Ya, biasanya nih kepala-kepala unit, direktur, ya ada amalan-amalan seperti ini. Ya. Allah berikan, ya. Tetapi ini akan mengundang masalah. Ya. Apa masalah yang akan terjadi? Ya. Ada campur tangan dari luar manusia, ada campur tangan dari jin. Ya. Karena dia melakukan satu amalan yang tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Lakukan saja ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan makhluknya kepada Anda. Ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, ya, maka orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan segan, akan tunduk. Ya. Akan tunduk kepada mereka. Ya. Dan kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang jumlahnya sedikit mampu menundukkan jumlah orang-orang kafir, orang-orang musyrikun yang lebih banyak daripada kaum muslimin. Ini karena ketakwaan. Dan itu juga adalah pesan daripada Khalifatul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada salah seorang komandan perangnya. Ya, salah satu komandan perangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mengirim surat, ya, yang isi suratnya, ya, kalau kalian mengandalkan kekuatan senjata, maka musuh kalian itu lebih canggih senjata mereka. Mengandalkan kekuatan fisik, musuh kalian itu lebih besar fisiknya. Mengandalkan jumlah, mereka lebih banyak jumlahnya. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, perbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beribadah kepada Allah, menjauhi segala larangannya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan mereka. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan alhamdulillah, ya, pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena, ya, salah seorang, ya, dari, ya, hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, ya, beragama, ya, Nasrani, ya, Protestan, pada malam hari ini mengucapkan syahadat, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tadi yang kita katakan, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira ketika ada seorang hamba yang berdosa, yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan kekufuran, atau dia sebelumnya, ya, bukan beragama Islam, lalu kemudian dia masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, ya. Dan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang, ya, masuk Islam, memeluk Islam, maka kita kaum muslimin memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Ya, kita, ya, berikan apa yang bisa kita berikan, hadiah-hadiah untuk kita berikan kepadanya. Bahkan di dalam, ya, dalam bahasan fikih, ya, dalam bahasan fikih, orang-orang yang baru masuk Islam itu berhak mendapatkan
mendapatkan zakat. Ya. Ya, di antara asnaf ya orang-orang yang menerima zakat adalah muallafatu qulubuhum. Ya, muallafatu qulubihim. Ya, orang-orang yang hati mereka itu telah ya dilunakkan dalam Islam. Ya. Maka kepada para ikhwah, ya para akhwat, ya, dan tentunya banyak kisah, ya banyak kejadian ketika seorang anak dia berganti keyakinan, ya masuk Islam, ya, ada yang terjadi dalam rumah tangganya, ada yang diusir, ada yang tidak dianggap dan sebagainya. Ya, ketahuilah bahwa ya Islam itu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kal jasadil wahid. Ya, Islam itu laksana satu tubuh. Ya, kalau satu merasa sakit maka ya bagian tubuh yang lainnya pun itu ikut merasakan sakit. Ya. Dan ya Islam itu adalah ya bersaudara. Ya, bahkan persaudaraan yang paling kuat melebihi ya persaudaraan nasab. Ya adalah persaudaraan iman, ya akidah. Ya. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pada malam hari ini ya kita bertambah ya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang malam hari ini ya beliau mengganti namanya ya menjadi Muhammad Ramadan. Ya, insyaallah itu akan dipakainya. Ya, tentunya kita berharap juga dari remaja Masjid Al-Muhtadin ya bisa memfasilitasi ya untuk mengurus ya administrasi sebagai penguat. Ya, biasa itu ada sertifikat yang dikeluarkan oleh KUA, dari KUA atau dari Kementerian Agama, ya yang mengeluarkan sertifikat berpindah agama. Ya, ini sebagai bukti. Ya, karena boleh jadi ya ketika di akte kelahiran atau di ijazah atau di KTP ya, itu agama sebelumnya, ya maka mengganti itu dengan pembuktian itu. Ya, ini buktinya saya sudah masuk Islam. Ya, disaksikan ini yang membimbing siapa di tempat ini. Ya, nanti insyaallah ketua remaja Masjid Al-Muhtadin ya Ustadz Ujang, mana beliau? Oh, masih ya di luar. Baik. Nanti beliau insyaallah yang temani ya akhi Muhammad Ramadan. Baik. Yang punya ya sesuatu yang baik ya untuk beliau silahkan ya, kita saling memberi hadiah. Karena Nabi SAW juga mengatakan tahadu tahabu. Ya, salinglah memberi hadiah agar supaya ya kalian saling mencintai. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana cara menasihati orang tua yang melakukan praktek kesyirikan? Dan apakah anak sebagai anak berdosa jika membiarkan, mengingat sudah pernah diingatkan tapi masih tetap melakukannya? Apakah masih ada kesempatan surga untuknya? Baik, pertama dipastikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan kesyirikan. Seperti apa? Datang ke dukun. Kalau sakit, setiap sakit, diminta kamari dulu air sama tea. Ya. Dan sudah ditahu dia itu ya dukun, tetap pergi ke sana. Ya. Maka dalam hal seperti ini, ya ingatkan atau beritahukan, ya beritahukan dengan bahasa yang lembut, bahasa kasih sayang, ya kepada orang tua, bahasa penghormatan. Ya, bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mengatakan barang siapa yang mendatangi dukun, ya, sudah jelas dia itu dukun, ya. Siapa yang mendatangi dukun maka tidak diterima salatnya. Tidak diterima salatnya selama 40 kali salat atau 40 hari. Ya, para ulama berbeda dalam hal itu. Selama 40 hari atau 40 kali salat tidak diterima. Nah, kalau tidak diterima selama 40 hari salatnya, apa yang terjadi? Sudah kufur. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, ya siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, mendatangi dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ingatkan.
Jadi pertama pastikan ya bahwa amal yang dikerjakan itu adalah amalan kesyirikan. Ya. Kalau bukan amal kesyirikan, ya hanya semacam apa? Ya dia datang ke kuburan, datang ke kuburan bertawasul dengan kubur. Ya, itu bukan amalan kesyirikan, tetapi bisa mengarahkan dia pada kesyirikan. Paham ya? Ya, bedakan orang yang menjadikan kuburan itu sebagai wasilah. Dia datang, ya Syekh Fulan, sampaikan kepada Allah saya membutuhkan ini. Ya. Itu dia menjadikan wasilah itu. Ini perbuatan yang bisa mengantarkan dia pada kesyirikan, perbuatan bid'ah. Ya. Tapi kalau dia meminta, ya Syekh Fulan, saya anak ini sudah lama tidak ada yang datang melamar, tolong kirim akan kamari laki-laki yang baik, yang soleh. Nah, ini dia sudah meminta kepada ahli kubur. Nah ini perbuatan kesyirikan. Jelas ya? Ya. Kalau dia datang bertawasul, ya itu bukan perbuatan kesyirikan. Nah ini juga butuh untuk diingatkan dengan cara yang baik. Dan juga hal yang penting untuk diperhatikan bagi setiap kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti ini, tunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua. Ya. Jangan sampai kemudian kita mempelajari sunnah Nabi SAW, tetapi kemudian orang tua mendapati kita setiap kali disuruh tidak mau. Ya. Ketika berbicara dengan suara yang keras, ya. Dan ini akan merusak. Apa yang kita pelajari ini akan dijauhi. Karena apa? Ya. Kamu sejak belajar di sana itu tidak mau disuruh sama sekali. Baru kalau mau bicara di mama atau di papa semuanya salah yang dibicarakan. Yang kena siapa? Apa yang kita pelajari, bukan antum. Ini perlu untuk kita perhatikan. Khidmat. Ya, berkhidmat kepada orang tua. Jangan menunggu disuruh. Bahkan kita tawarkan. Ya, tawarkan jasa, ya. Mama atau papa, apa yang bisa saya lakukan? Saya mau bikin kamari. Ya. Mau bikinkan teh atau bikinkan susu atau bikinkan apa, ya. Berkhidmat. Dengan demikian maka orang tua akan melihat, saya anak ini berubah sekali. Ya, sejak dia ikut mengaji, ada penampilannya berubah, tambah patuh. Tanpa diminta dia kerjakan. Tapi kenapa kalau disuruh ini dia tidak mau? Nah, paham? Kalau mau disuruh ini dia tidak mau, kenapa? Nah, ya, bisa jadi orang tua langsung bertanya, nak, kamu ini tanpa mama suruh kamu pergi, tapi kenapa kalau disuruh ini kamu tidak mau? Saat itulah kemudian sampaikan. Bisa difahami? Ya. Ya, dengan bahasa yang bagus, bahasa yang santun, insyaallah. Baik. Dan butuh kesabaran. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekalipun orang tua itu berbeda agama, ya. Ini sekalipun orang tua berbeda agama, ya. Ya, nanti saudara kita, ya, Muhammad Ramadan, ya, interaksi dengan orang tua, dengan bapak atau dengan ibu tetap itu dijaga, ya. Dengan berpindahnya agama itu tidak menghilangkan hubungan nasab. Hanya tidak boleh ketika mereka menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan kekufuran, mohon maaf, agama kita berbeda, ya. Tetapi untuk masalah ketaatan dalam hal-hal yang mubah, ya, tetap kita perhatikan. Apalagi kalau misalnya orang tua sakit, datangi, kunjungi, ya, kunjungi dan katakan, ya mama, papa, saya mau berdoa kepada Allah, ya, kepada Tuhan saya yang menciptakan saya, yang menciptakan mama dan papa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Ya. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah berikan hidayah kepada kita, ya, kepada antum, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Baik, wallahu a'lam. Baik. Sering sebagian orang melihat awan, ya, awan yang sudah gelap atau sudah berwarna hitam, ya, kemudian mengatakan itu tandanya akan turun hujan.
Ya. Baik, apakah ini ya keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang syirik atau tidak? Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda-tanda. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya tanda-tanda ya pada sebahagian kejadian sebelum terjadi. Ya. Di antaranya hujan, itu ada tanda-tandanya. Ya. Di antara tanda-tandanya itu ya mulai gelap, anginnya mulai ya kencang, tiba-tiba sudah terkumpul awan, turun hujan. Ya. Kalau kita katakan ini sudah mendung, ya tanda-tanda sudah mau hujan. Ya. Ya, seperti itu, ucapan seperti itu tidak mengapa. Tetapi kalau kita memastikan wah ini sudah mendung pasti hujan, belum tentu. Ya. Dan ada istilah kan di kita, mendung tak berarti ya hujan. Ya. Ada istilah seperti itu. Ya. Jadi hujan itu turun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mendung itu. Ya. Mendung itu hanya sebagai tanda akan turun hujan. Ya. Begitu juga kita lihat ya, biasanya di laut ya, nelayan itu sudah tahu kalau sudah ada bintang di sini tanda-tanda akan terjadi seperti ini. Itu tanda, alamat. Biasanya. Ya. Tapi tidak boleh dipastikan oh so ada bintang ini semua terjadi sesuatu. Tidak boleh. Ya. Ini tipis sekali bedanya. Ya, tipis sekali. Bisa paham ya? Ya. Sebagai tanda ini sudah ada bintang ini di sini, ya. Biasanya itu terjadi begini. Ya. Yang seperti itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau sudah dipastikan ini sudah ada begini, pasti terjadi seperti ini. Nah, karena bintang ini sudah ada, maka terjadi ini. Nah, ini yang jadi problem. Ya, masalah kesyirikan. Ya. Bisa difahami ini? Nah, sama kira-kira seperti ini. Ya. Jadi awan yang gelap itu pertanda hujan akan turun, tetapi tidak pasti. Ya. Itu tidak pasti. Itu hanya alamat saja. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله